Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Kita dalam lingkaran kajian dan lingkaran ilmu syariah Islam. Dan harus berhati-hati guys. Ini ada pengutaraan atau kisah dari salah seorang mantan jamaah LDII guys. Kita simak guys. Di LDII. Kalau kita orang Islam, kita diwajibkan menikah dengan sesama Islam. Kita nggak boleh menikah sama orang musyrik, orang Majusi, ataupun orang Nasrani. Tapi di LDII kita nggak boleh menikah kecuali dengan orang LDII juga. Jadi jangan heran kalau yang ingin menikahi orang LDII akan disuruh ngaji di LDII juga, atau akan disuruh syahadat balik karena mereka menganggap orang di luar LDII sebagai bukan orang apa ya. Sebenarnya keyakinan kita, orang di luar LDII yang menyembah Allah pun kita Islam, tapi pemahaman di LDII kan mereka mengatakan orang-orang di luar LDII sebagai kafir. Sebab itu kalau kita hendak menikahi orang LDII, kita diwajibkan untuk mengaji di LDII, untuk bersyahadat kembali, agar mereka menganggap kita imannya sah. Bukan sah secara Islam ya, sah secara pandangan mereka lah. Kemarin saya ada terbaca di kolom komentar video saya yang saya sudah membuat 2 video tentang pernikahan, dan ini adalah video kedua. Video pertama saya menemukan komentar yaitu, Mbak, saya pernah mau menikah sama orang LDII. Kemudian waktu saya sudah dekat sama keluarganya, saya udah ngaji di LDII, mereka memberikan saya zakat. Dan orang itu pun bingung kenapa saya harus diberikan zakat, sedangkan saya bukan orang miskin dan saya juga bukan mu'alaf. Tapi alasannya orang LDII, wah karena kamu baru masuk LDII. Maksudnya mereka LDII menganggap orang ini sebagai mu'alaf. Oke, baiklah, kalau itu alasannya orang LDII, terserah mereka lah ya. Dan kemudian pernikahan di LDII itu mereka nggak akan menikah, hanya menikah di KUA kemudian no, mereka nggak seperti itu. Mereka ada 2 pernikahan. Pernikahan pertama, pernikahan yang dinikahkan oleh orang LDII juga, alias penghulunya orang LDII juga, karena mereka menganggap pernikahan di KUA itu pernikahan nggak sah. Maklumlah, seperti yang saya katakan, orang LDII menganggap orang Islam di luar LDII sebagai kafir, maka kalau penghulunya orang di luar LDII, mereka juga menganggap pernikahan itu tidak sah. Kemudian kemarin di video saya yang part 1 saya akan membicarakan pernikahan di LDII, dan kemudian ada orang LDII yang menelpon saya, bukan menelpon sih, tepatnya kayak nyinggung-nyinggung gitu, mengatakan bahwa gini, kalau pernikahan di LDII dinikahkan sama orang LDII itu sebabnya karena yang penting sah dulu secara agama. Intinya karena mereka udah mengetahui video saya dan saya membahas pernikahan di LDII, mereka hendak mengelabui saya juga. Tapi ya karena saya udah pernah di LDII, saya tahu fatonah bitonahnya mereka, saya tahu mereka memang tukang bohong. Saya tahu itu hanya dalih mereka. Sedangkan memang semua teman-teman saya yang di LDII, 1 hari sebelum nikah, mereka pasti ada yang namanya prosesi nikah dalam atau pernikahan yang dilangsungkan dengan penghulunya orang LDII dulu, baru besoknya mereka ke KUA dan menikah di KUA. Kalau kisah saya, kebetulan saya memang nikahnya sama orang yang bukan LDII, jadi saya nggak pernah nikah dalam, saya cuma nikah di KUA aja. Seperti yang Anda ketahui, orang LDII itu menganggap orang di luar LDII sebagai najis, kafir, atau anjingnya neraka. Jadi ketika saya menikah sama orang non LDII, mereka nggak akan membuat saya menikah dalam lebih dahulu, karena mereka menganggap calon saya sebagai kafir. Alright. Oh ya, curhat dikit ya. Saya tahu video-video saya ini akan menjadi kontroversi di kalangan orang-orang LDII, dan alhamdulillahnya saya nggak peduli karena apa yang saya sampaikan adalah benar. Jadi kalau mereka mengatakan saya menjelek-jelekan atau apapun ya terserah. Intinya mereka tahu apa yang saya katakan ini benar.
Kalaupun mereka mengatakan saya berbohong atau saya menjelek-jelekan, mereka tahu, dalam hati mereka tahu, dan mereka tahu kalau Allah tahu yang sebenarnya saya berkata benar dan mereka berkata bohong. So, buat orang-orang LDII, I don't really have problem if you are being so denial. Yang penting saya tahu kata-kata saya benar dan Allah menyaksikan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau kalian sudah begitu sangat pede mengatakan kalian paling benar, sekali lagi saya mengatakan, just go public and talk loudly about your ideology and please don't be ashamed. It's alright. Itu saja saran saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Begitulah guys, yang diutaraan atau paparan dari salah seorang akhwat mantan LDII yang di luar kelompok mereka itu semua termasuk muslim dianggap kafir. Jadi hati-hati guys, apabila kita memilih teman, lingkungan, atau majelis taklim, kita harus hati-hati dengan siapa, di mana, dan apa yang menjadi landasan. Apakah benar kalau Allah, kalau Rasul, atau Quran dan Sunnah pedomannya, atau pengertiannya melenceng dari Quran Sunnah itu sendiri. Semoga bermanfaat dan menjadi ibroh untuk kita semua ya, khususnya umat muslim. See you next vlog. Wassalam.